Satu sampai RT Bambang Pak Camat yang mau diwakili oleh Bu Kasih Pemerintahan, Bu Ika, ya, Bu Ika, terkait masalah kesehatan, ya nanti disampaikan ya dari masing-masing OPD, ya. OPD itu apa, Bu? Ya, kalau saya bilang OPD itu apa? Organisasi Perangkat Daerah. Kalau dulu SKPD, sekarang OPD, ya. Saya sampaikan OPD di sini sudah hadir semua, ya, dari BPBD, dari Dinas Kesehatan, Bu Kapus, ya, langsung Kepala Puskesmas Dr. Sutomo, ya. Terima kasih Bu Kapus sudah hadir langsung, dan Damkar, ya, sudah hadir semua. Damkarnya sudah ada Pak Satpol PP. Dinas Kesehatan Puskesmas Dr. Sutomo akan menyampaikan langsung kampusnya loh Bapak Ibu. Baru kali ini hari 10, ya. Dari kemarin dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 10 ini kampusnya datang langsung, ya. Ya, sudah kenal semuanya. Oke, terima kasih Mbak Ati, Mbak Sultami. Oke, saya kembalikan ke Pak BNH. Oh ya. Saya langsung aja apa yang disampaikan Pak Lurah tadi terkait kejadian tragedi kemarin yang menimpa wilayah Kota Surabaya. Jadi intinya untuk kejadian kemarin mayoritas yang pelaku pembakaran, penjarahan itu banyak yang anak di bawah umur, dalam keadaan usia emas, sekitar sekolah SMP maupun SMA. Memang awalnya murni unjuk rasa, demo, tapi karena ada oknum-oknum yang menyusup menjadi provokator, akhirnya chaos. Padahal kayak Polsek Tegalsari seperti yang dijelaskan Pak Camat itu cagar budaya kelas A, jadi cagar budaya yang paling tinggi. Sangat disayangkan misalnya itu direnovasi seperti sedia kala, tapi nilai historisnya sudah hilang. Mungkin anak cucu kita sudah nggak bisa melihat bangunan aslinya. Banyak barang-barang yang dijarah, bahkan saya nggak tega lihat Polsek Tegalsari mau ambruk. Sekitar jam 2:30 itu saya tinggal di warga. Ada warga yang dengan bangganya seakan-akan memasuki gang sambil teriak. Kelihatan kalau mereka bicara itu karena apa? Bawah mata ini ada odolnya, Bu. Kalau mau beli jam segitu kan tidak mungkin, kalau dari hasil penjara. Dengan bangga mereka teriak, kita nggak begitu lama, 10 menit lagi odolnya AC. Odolnya AC itu juga hilang. Dengan bangga. Bahkan yang terakhir saya nongkrong di depan balai RW itu, nggak perlu saya sebutkan RW berapa, tapi mereka tersorot CCTV. Karena mereka sudah, mohon maaf, otaknya udah otak kriminal, bukan murni demo. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, jika ada demo besar, mohon apabila punya anak usia SMP, SMA maupun tetangganya, supaya diingatkan. Karena apa? Takutnya menjadi salah sasaran.
Dalam artian begini Bu, takutnya saat chaos petugas menembakkan gas air mata, mereka nggak tahu, kena mata, diucek itu tambah parah akhirnya nanti. Karena yang tahu mungkin bahwa mata kasih odol. Saya aja waktu kejadian sempat lari ke warga, pinjam ke warga, kacamata renang Bu. Jadi angin dari Gerahadi membawa gas air mata sampai Polsek Tegalsari. Ya sempat pergi, tapi saya langsung ke Wonorejo, pinjam ke warga, ternyata punya kacamata renang, dan akhirnya aman, alhamdulillah. Jadi mata nggak terkena gas air mata, cukup kita pakai masker. Nah, ilmu yang bersifat besar, tolong diingatkan untuk kita, karena mereka ada usia-usia emas, jangan sampai menjadi korban maupun hasutan hanya karena rupiah diajak untuk ikut-ikutan demo. Kalau terjadi apa-apa yang rugi anak tersebut maupun keluarganya. Terkait Kampung Swakarsa, alhamdulillah Pak Lurah, saya sangat salut dengan RW 10, karena kalau malam hari diterapkan one gate system, hanya dari padi giling aja, untuk yang dari tempel ditutup. Nah, terima kasih Pak RW. Jadi minta tolong untuk warganya, mungkin kalau ada memang orang yang tidak dikenal orang luar, apabila masuk nggak masalah ditanya identitasnya Pak. Yang penting kita bertanya dengan humanis, dengan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat yang wakili, kemudian Pak Lurah Wonorejo yang wakili, kemudian Bapak Bingsa, Bapak Kabin Kamtipmas, kemudian Budak-Budak PKK, kemudian Budak-Budak KSA, Pak RW beserta staf, kemudian para ketua RT. Izinkan perkenalkan, nama saya Putra, Bapak Ibu sekalian. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Jadi saya di sini akan menjelaskan terkait pilar lingkungan, yang utama yaitu sampah. Jadi jenengan sudah bersama di videonya sampai TPA Benowo Kota Surabaya, sudah berhulu di bawah ini. Jadi sampah yang terangkut ke TPA Benowo setiap harinya itu 1.800 ton per hari. 1.800 ton itu per hari Bapak Ibu, bukan per bulan. Dan saya hormati Pak Camat yang mewakili, Bapak Lurah Wonorejo, Bapak LTMK, Bapak RW, URT ya, terus para pendamping Kampung Pancasila, tokoh masyarakat, Ibu PKK, dan yang paling saya sayangi ibu-ibu kanker KSA. Ya, karena merupakan pandangan utama dari Puskesmas. Dan kita nggak bisa kalau tidak sendiri tanpa KSA. Oke, kita diparingi sehat. Mohon maaf sebelumnya Pak Lurah, karena di Kampung Pancasila yang sore itu jam 3 kita punya kerjaan terbangun NPKG, dan sehari itu kita ditargetkan 289, termasuk sampai saat ini yang Universitas WM pun belum kita entry. Tadi pakai entry ya santai, ya TBC, dan lain-lain lah. Akhirnya ini jam 9, alhamdulillah saya bisa hadir. Jadi untuk kegiatan bulan September sudah ya Bu Kader ya, tentang imunisasi kejar ya. Jadi alhamdulillah kita walaupun ada 2 kemarin di suspek campak, ternyata hasilnya tidak campak, walaupun dia sudah di NRS di rumah sakit Haji ya, ternyata. Jadi kita tidak ori. Kalau ori jadi mulai sekolah PAUD sampai SD kelas 1 sulit. Mangku Wilayah maupun KSN maupun Merauke, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Tio. Di keseharian saya juga bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya. Untuk materi
pagi ini yang akan saya sampaikan juga terkait 112 maupun gempa bumi. Jadi 112 adalah layanan gratis dari pemerintah Kota Surabaya, gratis untuk warga Surabaya yang membutuhkan bantuan apapun. Di sini ada yang pernah telepon 112, ada yang pernah tahu atau telepon 112 Telepon ambulan Pak. Oke, itu salah satu dari bantuan kita juga. Tapi apapun juga jadi nggak cuma 6 bulan. Bisa terkait hewan, penemuan hewan, kecelakaan, kebakaran, atau apapun jadi bisa laporkan. Biasanya kalau di telepon 112 itu trouble, kita dari BPBD selaku koordinator atau PIC dari 112 ada solusi Bapak Ibu. Kita juga ada WhatsApp. Kalau seumpama jenengan telepon 112 tidak nyambung atau mungkin lama, jenengan bisa menghubungi kita dari WhatsApp. Disampaikan juga terkait bisa kita tidak terima telepon kalau dari WhatsApp, kita bisa terima chat sama lokasi. Untuk Bapak Ibu di sini mungkin bisa dicatat WA-nya 112 gitu. Jadi suatu waktu kalau tetangganya atau mungkin jenengan sendiri membutuhkan bantuan, monggo bisa telepon ke kami. Wajah atau muka seperti mana dia? Mampu. Nah, terus tangan kiri kita angkat, kita tutupi bagian tekuk, bagian belakang. Monggo dipraktekkan bisa Pak RW. Jadi itu guna melindungi bagian kepala. Pak RW berdiri, Pak RW. Karena kalau sampai ini kan kita juga was-was gitu. Tapi kalau paling nggak ada tugas buat semoga Surabaya juga tetap aman. Ada kejadian musibah atau bencana, salah satunya kebakaran. Semakin banyak yang datang, semakin banyak yang menolong untuk memadamkan, maka kebakaran itu akan cepat bisa dikendalikan atau dapat dipadamkan. Kebakaran adalah suatu kejadian musibah yang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana kebakaran itu akan terjadi. Kebakaran bisa terjadi pada semua bangunan atau gedung, baik bangunan perumahan, pemukiman, perkantoran, rumah sakit, tempat hiburan, bahkan tempat ibadah pun yang menurut sebagian orang aman dari bahaya kebakaran. Tapi nyatanya banyak tempat-tempat ibadah yang juga terbakar. Sekarang bisa kita lihat di media sosial, itu banyak dari tempat-tempat ibadah yang Baik. Selanjutnya dari Kakak. Mungkin butuh apa namanya? Apa? Ada Pak? Ada apa? Lingkungan, di mana tugas kami itu adalah menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan di sekitar kita, Bapak Ibu. Tujuan dan manfaatnya ada banyak, Bapak Ibu. Kan sekarang banyaknya tawuran, gangster, pencurian sepeda motor gitu. Salah satunya bisa mencegah kejadian-kejadian tersebut, Bapak Ibu. Bapak RT dan seluruh KSH dan ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, salam kenal, saya Tamita dari DPR 3A PPKB Kota Surabaya. Mungkin banyak yang bingung kepanjangannya apa ya Bapak Ibu ya. Jadi DP 3A PPKB Surabaya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Penanggulangan Penduduk, Keluarga Berencana. Nah, itu jadi mengatur tentang keluarga gitu ya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke dalam jam malam, mungkin ada beberapa poin yang akan saya sampaikan karena berkaitan dengan keluarga Kota Surabaya ini banyak sekali ya, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu di sini Balai RW Puspagaya aktif Bapak Ibu? Aktif ya. Welcome ya. Semoga aktif dan bisa masuk penilaian nasional atau Kota Surabaya juga. Amin ya. Jadi kalau Puspagaya sendiri pusat pembelajaran keluarga di mana Bapak Ibu KSH mungkin sering banget tiap Selasa ada kelas parenting gitu ya. Dulu tiap Rabu Kamis ada kelas orang tua juga, ada kelas ayah juga, jadi banyak sekali yang bisa Bapak Ibu ikuti. Plusnya lagi Kota Surabaya ini luar biasanya adalah memberikan konseling gratis. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pasti ada, saya sering dengar dari KSH mungkin malu Mbak warganya mau cerita ke Balai RW. Bisa Bapak Ibu KSH, Bapak Ibu RW juga untuk mengarahkan ke Puspaga Kota Surabaya yang ada di Siola atau sudah ada dalam konsultasinya.
Jadi kalau di Surabaya ini, kalau saya tanya kota-kota lain, kayaknya belum ada yang sesat-set kota Surabaya. Jadi permasalahan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, mungkin suami tidak menafkahi, atau mungkin juga bapak-bapaknya, istrinya mungkin rada cerewet, nah itu bisa minta duit gitu ya. DP3 bisa menjadi jembatan. Nah ini waktu itu ada juga permasalahan anak tidak pernah dekat dengan orang tua. Waktu itu kebetulan saya menangani, kita temukan antara bapak, ibu, sama anaknya. Akhirnya pelukan dan bisa jadi keluarga bahagia Surabaya. Gitu ya Bapak Ibu. Karena Mbak apa ibu? Mbak aja, Bu. Halo Kak, ini saya dari LPMKM mau sedikit wawancara tentang acara yang diselenggarakan. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan sih tentang apa namanya judul atau acara tersebut. Jadi aku mau tanya untuk tujuan diadakannya sosialisasi Kampung Pancasila dan simulasi ini tuh untuk apa ya? Oke, jadi Kampung Pancasila ini untuk seluruh warga kota Surabaya. Seperti yang kita ketahui, Surabaya ini kota kedua terbesar di Indonesia. Balai RW-nya aja ada 1000-an lebih. Dan Kampung Pancasila ini untuk menyamaratakan semuanya agar berfokus jadi satu. Kota Surabaya menjadi kota yang madani, kota yang mandiri, dan gotong royong. Itu yang paling penting. Makanya ada diselenggarakan sosialisasi dari berbagai OPD. Jadi biar terpusat jadi satu, warganya juga tahu nih mau diarahkan kemana gitu. Terus sama ini bencana apa saja sih yang jadi fokus ke acara tersebut? Oke, jadi ada beberapa sub ya, di antaranya dari lingkungan, dari kewirausahaan, lalu dari segi sosial budayanya, dan aspek-aspek lainnya. Dan salah satunya yang saya tadi sampaikan terkait dari DP3 APPKB Kota Surabaya, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Bagaimana Kota Surabaya ini harus juga difokuskan pada keluarga-keluarganya, upaya preventif di dalamnya, di mana di sana ada jam malam, lalu di Puspagani juga ada layanan konseling gratis, ada juga penanganan bagaimana dalam KDRT, dan fokus pada perlindungan anak, pembatasan jam malam. Jadi kalau lebih di atas jam 10, nah ini anak-anak tuh Satpol PP udah keliling, akan ditangkap, akan ada dimasukkan ke rumah perubahan. Jadi harapannya seluruh balai RW memperhatikan anak-anaknya agar tidak pulang larut di atas jam 10 gitu Bapak Ibu. Oh, terus ini Kak, bagaimana cara masyarakat bisa berpartisipasi dalam acara ini dan kapan dan di mana acara ini dilaksanakan? Oke, kalau sosialisasinya ini kalau tidak salah sampai bulan Oktober, nanti November udah bisa kita sama-sama bergerak. Bahkan sebenarnya Kampung Pancasila ini sudah diterapkan ya, gitu. Jadi nanti harapannya juga kita bisa berfokus sama sub-sub bidang yang tadi sudah disampaikan, agar kota Surabaya ini jadi semakin kompak, semakin baik dari segi lingkungannya, angka sampahnya menurun, angka kekerasannya menurun, dan sebagainya. Dan ini apa manfaat yang diharapkan dari sosialisasi kampung ini terhadap masyarakat? Ya. Harapannya masyarakat ini bisa saling tolong-menolong, saling gotong royong antar balai RW, antar warga, kemudian juga bisa mengharapkan banyak perubahan ya, khususnya untuk kota Surabaya ini. Karena menurut saya ini upaya pencegahan, upaya preventifnya. Misalnya, kenapa banyak sampah? Oh, pencegahannya harus dari lingkaran terkecil, yaitu dari balai RW. Kalau ngomongin kota kan banyak banget nih ya aspek lingkar-lingkarnya. Nah, dimulailah dari lingkar terkecil, yaitu dari warganya, sekitaran balai RW. Jadi ada sekitar 1000 lebih balai RW yang harus difokuskan dengan program-program yang sudah ada di tiap balai RW. Karena tiap balai RW kebutuhannya beda-beda. Ada yang balai RW ini kebutuhannya akan lingkungan, balai RW yang lain kebutuhan akan kewirausahaannya yang ditingkatkan gitu. Jadi semuanya bisa merata. Dan pakai ini terakhir untuk pertanyaannya itu bagaimana acara ini akan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Lurah, Bapak Camat, bahwasanya nanti akan ada pendamping di setiap balai RW. Pendampingnya itu langsung dari kelurahan, dari ASN, dan non-ASN juga ikut mendampingi. Lalu kita akan nge-link di satu website gitu Bapak Ibu. Jadi akan kelihatan tuh, oh balai RW ini ada problem ini, sehingga OPD langsung turun tangan untuk menyelesaikannya. Ya harapannya semoga bisa terrealisasi ya, nggak sekedar jadi program saja. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kegiatan Kampung Pancasila, ini kegiatan ini sudah dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya.
sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya. Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, arahan tersebut harus dilakukan pada saat diadakan Kampung Pancasila. Ya, di mana Kampung Pancasila ini adalah wadah daripada masyarakat itu sendiri. Namanya Kampung Pancasila. Pancasila kan ada 5. Ya, di situ semuanya mencakup semua kegiatan-kegiatan warga, terutama di RW maupun RT. Ada tolong menolong, ada gotong royong, ya, ada silaturahmi, ada toleransi beragama, ya toh. Di situ semuanya adalah mencakup semua. Ada madani, ya. Dulunya ada kampung madani, sekarang sudah diambil alih, artinya mencakup di dalamnya adalah Kampung Pancasila. Tolong menolong sesama warga. Yang mampu bisa membantu yang tidak mampu. Ya, gotong royong adalah kerja kebersihan, ya toh, gotong royong masalah kerja bakti. Ayo kita bersih-bersih kampung, ya toh. Itu adalah gotong royong. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa OPD, organisasi perangkat daerah, ya, sudah dijelaskan semuanya bahwasanya inilah Kampung Pancasila. Jadi ada Kampung Pancasila ini mencakup semua yang daripada kegiatan-kegiatan sehari-hari di warga RW maupun RT, ya. Jadi itu. Yang terlibat itu dari apa sih? Oh, yang terlibat dari tadi ada dari BPBD, ya, dari Dinkes, Dinas Kesehatan, dari DBSPM, ya, dari Damkar, Pemadam Kebakaran, ya, dari PU, ya, PU, ya. Nah, ini DP3 AKB, DP3, ya, DP3 di jalan di Kendang Sari, ya, sebelah ya Kendang Sari itu. Untuk itu kami sebagai Kepala Kelurahan Wonorejo mengharap kepada seluruh warga Wonorejo, ayo kita melaksanakan Kampung Pancasila ini, ya, saling tolong menolong, saling gotong royong, saling toleransi sesama umat beragama, ya, itu aja. Dan maksudnya untuk apa? Dan ini Kampung Pancasila ini tuh merata nggak sih Pak? Maksudnya tuh di setiap kampung ada yang namanya Kampung Pancasila ini atau memang dipilih aja? Tidak, semuanya sama, semua sama, ya. Kami di Wonorejo ini kemarin kami ajukan 11 RW, ya, ada 9 RW yang melaksanakan Kampung Pancasila. Di antara RW yang belum Kampung Pancasila itu nanti merata semuanya. Nanti akan kami sosialisasikan kepada warga-warga RW yang belum melaksanakan Kampung Pancasila. Yang terpenting adalah ini arahan Wali Kota. Ayo kita junjung, ya, Kampung Pancasila ini agar supaya menjadi guyup warga kita, menjadi toleransi, ya, menjadi gotong royong antar sesama warga. Oke. Baik, jadi ini masih ada beberapa RW gitu atau RT ya Pak yang masih belum terlaksana, tapi diusahakan pasti semuanya merata gitu. Semuanya merata nantinya, ya, untuk di Wonorejo merata. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih, ya. Oke guys, jadi apa namanya? Oke guys, jadi segitu aja wawancara kita di Tempel Sukorojo yang lagi mengadakan Kampung Pancasila ini. Tempel Sukorojo di RW 10 ini. Jadi itu aja wawancara, mungkin sedikit wawancara ya, gitu di Tempel Sukorojo ini. Di RW 10, terima kasih, dadah, sampai jumpa.